berhati-hatilah saat menggunakan media sosial atau menjalin pergaulan dengan sesama. Akhir-akhir ini kasus perundungan atau bullying semakin mengkhawatirkan, khususnya pada anak-anak dan juga remaja. Korban perundungan bisa saja mengalami depresi hingga melakukan bunuh diri. Untuk itu, orang tua khususnya diminta untuk melakukan pengawasan yang cukup ketat pada anak-anaknya saat bermain gawai dan media sosial. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan seperti sekolah sudah saatnya menjadi perhatian masyarakat. Bullying sangat meresahkan banyak pihak seperti orang tua dan juga tentu saja pihak sekolah. Sejak tahun 2011 hingga tahun 2015 ada ratusan korban dan juga pelaku anak bullying. Hadirnya media sosial menjadi salah satu perkembangan teknologi di era globalisasi. Dengan hadirnya media sosial, pengguna bebas juga mudah berbagi dan menyampaikan isi pesan. Kemudahan akses dan penyebaran informasi mempengaruhi cara pandang serta gaya hidup masyarakat. Namun di balik perkembangan teknologi media sosial juga justru membawa dampak negatif. Perundungan online atau yang dikenal cyberbullying menjadi salah satu. Lembaga UNICEF menyebut terdapat 45% dari 2.777 anak Indonesia mengaku pernah menjadi korban cyberbullying. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nopiana Nanda Pratiwi dengan NPM 2510027. Di video ini saya akan membahas topik tentang cyberbullying dan bagaimana peran hukum pidana dalam menangani kasus cyberbullying di Indonesia. Tapi sayangnya, kemudahan ini juga menimbulkan masalah baru. Salah satunya cyberbullying atau perundungan di dunia maya. Pasti kalian lagi bertanya, apa itu cyberbullying? Secara sederhana, cyberbullying adalah tindakan perundungan yang dilakukan lewat media digital seperti Instagram, WhatsApp, TikTok, atau platform online lainnya. Bentuknya bisa bermacam-macam, misalnya komentar kasar atau menghina, menyebarkan rumor, mengirim ancaman, menyebarkan foto atau video yang memalukan. Meskipun terlihat sepele, dampak cyberbullying itu sangat serius. Korban bisa mengalami stres dan tekanan mental, rasa takut dan malu, kehilangan kepercayaan diri, atau depresi banyak korban, terutama anak-anak dan remaja. Adapun orang yang memilih diam karena takut atau tidak tahu harus melapor ke siapa. Padahal kasus cyberbullying ini di Indonesia jumlahnya terus meningkat. Nah, disinilah hukum pidana berperan penting di Indonesia. Pelaku cyberbullying bisa dijerat dengan KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Contohnya, dalam Undang-Undang ITE ada pasal yang melarang penghinaan dan pengancaman atau pencemaran nama baik melalui media elektronik. Artinya, perundungan di dunia maya bukan cuma masalah etika, tapi juga bisa jadi masalah hukum. Walaupun sudah ada aturan hukum, penanganan cyberbullying masih punya banyak kendala, seperti pelaku sering pakai akun anonim, bukti digital kadang sulit dikumpulkan, korban takut melapor. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum, akibatnya banyak kasus yang tidak sampai diproses ke hukum. Meskipun begitu, hukum pidana tetap punya dampak positif, yaitu memberikan perlindungan bagi korban, membuat pelaku berpikir dua kali sebelum melakukan cyberbullying, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perundungan digital. Semakin banyak kasus yang diproses secara hukum, masyarakat jadi lebih sadar bahwa dunia maya bukan ruang bebas tanpa aturan. Agar cyberbullying bisa dikurangi, perlu kerjasama banyak pihak seperti pemerintah dan aparat, hukum, sekolah, kampus, dan orang tua. Platform media sosial selain penegakan hukum, edukasi tentang etika digital juga penting supaya penggunaan internet lebih baik. Sebagai penutup,
bisa disimpulkan bahwa hukum pidana punya peran penting dan menangani cyberbullying di Indonesia. Tetapi masih perlu diperkuat dari sisi regulasi, penegakan, dan kesadaran masyarakat sebagai penggunaan media sosial. Kita juga punya tanggung jawab untuk saling menghargai dan tidak ikut menyebarkan hal-hal negatif seperti membuat berita hoaks dan lain-lain. Cyberbullying banyak dilakukan remaja yang disebabkan kondisi emosional masih belum stabil. Penyebab lain seperti konflik antara dua orang yang sebelumnya dekat. Keretakan hubungan menyebabkan salah satu pihak ingin balas dendam. Dirinya juga mengatakan perbedaan perilaku bisa menjadi penyebab cyberbullying. Bahkan pengaruh lingkungan bisa berpengaruh. Anak mengikuti tindakan rekannya melakukan cyberbullying. Tak sedikit pelaku melakukan tindakan ini untuk memuaskan diri. Mereka tak peduli dan merasa tindakannya tak memiliki konsekuensi. Bahkan kata Tenri, korban sekalipun bisa menjadi pelaku. Hujatan dan perkataan kasar pelaku bisa membuat korban, terutama yang memiliki mental lemah, menjadi stres berkepanjangan, cemas, melukai diri, depresi, hingga percobaan bunuh diri. Menurut Tenri, penanganan cyberbullying tak cukup hanya pada ahli, namun orang tua hingga pengajar, guru dan dosen berperan sebagai pengawas juga pengontrol dalam memberi edukasi penggunaan gadget. Sementara bagi korban, penanganan bisa dilakukan dengan tidak menanggapi hujatan pelaku atau membalas secara positif. Namun bagi korban dengan mental lemah, bisa melakukan konsultasi psikolog sebelum berdampak pada kondisi emosional. Namun kata Tenri, evaluasi diri juga penting sebab tindakan cyberbullying bisa muncul akibat ulah korban sendiri. Bagi pelaku sendiri perlu memahami tindakan yang dilakukan dan menghentikan, membatasi penggunaan media sosial, hingga mengikuti prosedur hukum. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat untuk kita dan untuk kalian. Dan jauhin cyberbullying, stop cyberbullying, oke? Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.